Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa loh, hari ini kita sudah ada di penghujung bulan April. Percayalah, tiap langkah hidup kita dipimpin Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Sampai di penghujung April, Tuhan masih memimpin dan menyertai kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh mengerti dan memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kapal terkandas. Tetapi tidak lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan mereka takut terdampar di beting Sirtis. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dengan kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.' Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa.
Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak akan mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Tema kapal karam. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 32. Kapal yang ditumpangi Paulus kena badai. Angin mengombang-ambingkan kapal hingga berhari-hari. Muatan kapal harus dibuang ke laut sampai seluruh penumpang kelelahan dan putus asa. Mereka sudah pasrah. Saat para penumpang kapal putus asa, Paulus berdiri dan menguatkan mereka. Ia telah mendapat janji Tuhan lewat malaikat bahwa Paulus dan seluruh penumpang akan selamat. Dalam berteman, jadilah anak yang menguatkan. Katakan hal-hal yang baik yang menghibur orang lain. Jadilah berkat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu rombongan Paulus berlayar dari pelabuhan indah Fairhaven menuju Phoenix karena tidak mendengarkan peringatan Paulus. Mereka terdampar sangat jauh sampai di Malta. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk menjadi teman yang mendukung, yang menolong teman ketika mengalami kesulitan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo jadilah teman yang menyenangkan, teman yang mengasihi, bukan cuma di mulut, tetapi dengan segenap hati. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.